Shalom, selamat pagi SKHB Rian. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak Miss? Miss berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan sukacita selalu bersama seluruh keluarga di rumah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran kita agama Kristen dan sekarang kita akan masuk bab 4 tentang akrab dengan Allah. Nah, tapi sebelum kita memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak siapkan dirinya untuk berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan syukur kepadamu atas kasih-Mu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami akan memulai pelajaran kami hari ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kami, memberikan kami roh-Mu yang kudus untuk dapat kami mengerti akan pelajaran kami, firman Tuhan yang akan mengajarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, baiklah kita akan masuk pelajaran kita yang baru tentang akrab dengan Allah. Silakan kamu buka bukumu halaman 38. Nah, anak-anak, sebelumnya nanti kamu akan baca Alkitabmu di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28, kemudian Kejadian pasal 2 ayat 8 sampai 17. Nah, bumi ini terbentuk karena ada penyebabnya. Nah, siapa yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu? Ya benar, Tuhan Allah. Maka Tuhan Allah disebut sebagai penyebab atau yang menciptakan langit dan bumi, sehingga Allah disebut causa prima. Nah, Allah mampu menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, dalam bahasa Latin disebut dengan creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Nah, urutan penciptaan Tuhan Allah mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Nah, hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi dan terang. Hari kedua cakrawala atau langit. Hari ketiga Allah memisahkan daratan dengan lautan dan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat Allah menciptakan benda-benda penerang di langit, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Hari kelima Allah menciptakan binatang di udara dan di laut, berarti burung-burung dan ikan-ikan. Nah, hari ke-6 adalah hari terakhir pada penciptaan Tuhan Allah, yaitu Allah menciptakan hewan darat dan juga manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Nah, setelah penciptaan tersebut, Allah menempatkan manusia pertama itu di sebuah taman, namanya Taman Eden. Nah, di taman itu mereka ditempatkan oleh Tuhan Allah. Nah, kalau kita baca dalam Kejadian 2 ya, nanti ayat 8 sampai 17, ada satu sungai yang mengalir di Taman Eden itu dan memiliki 4 cabang. Nah, sungai itu 4 cabang, ada sungai Pison, sungai Gihon, Tigris, dan Efrat. Nah, keempat sungai itu mengelilingi taman itu. Allah menciptakan semuanya dengan sempurna dan sungguh amat baik. Jadi Tuhan memberikan
kuasa kepada manusia pertama itu, memberikan hak untuk memimpin semua yang diciptakan Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa semua yang ada di taman itu boleh mereka makan. Tetapi ada satu larangan Tuhan, yaitu tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk yang ada di tengah-tengah taman itu. Karena ketika mereka makan atau pegang buahnya, maka mereka akan mati. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa membutuhkan pengampunan dari Allah. Nah, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka hubungan Allah dengan manusia itu menjadi terpisah, menjadi terputus, menjadi rusak. Kenapa? Karena tadi adanya dosa. Tadinya hubungan Allah dengan manusia itu sangat dekat, tidak ada pemisahnya. Tetapi ketika mereka melanggar perintah Allah, maka hubungannya menjadi renggang. Karena ada dosa di antara manusia dengan Allah. Nah, ternyata bukan hanya hubungan dengan Allah saja yang rusak. Hubungan dengan sesama mereka juga menjadi rusak. Adam menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Dan tanah menjadi terkutuk sehingga menghasilkan semak duri dan rumput-rumput. Nah, sejak itu dosa menjadi merajalela dan menguasai kehidupan manusia itu, di mana Kain, anak dari Adam dan Hawa, membunuh adiknya sendiri Habel. Perbuatan kotor, perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan, pembunuhan, pertikaian, saling mengejek, semakin berkuasa di bumi ini. Nah, upah dosa adalah maut. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, harusnya orang yang berdosa harus mengalami kematian. Syukurnya Allah adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Ada kabar baik dan kabar sukacita kepada manusia berdosa itu, kepada kita. Apa itu? Yaitu Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk mati di kayu salib sebagai pengganti manusia berdosa itu. Agar apa? Agar kita menjadi selamat. Nah, anak-anak, sejak itu karena Allah sudah menyelamatkan kita, kita dapat lagi berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan Allah. Hubungan yang telah rusak tadi telah diperbaiki, telah menjadi harmonis kembali karena Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kita bisa berbicara, berkomunikasi, akrab dengan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa kita, melalui ibadah kita, melalui baca Alkitab kita setiap harinya. Jadi, supaya hubungan kita tetap akrab dengan Tuhan, maka kita harus melakukan itu setiap hari. Berdoa, bernyanyi untuk memuji Tuhan, baca firman Tuhan, melakukan hal-hal yang seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Sampai di sini penjelasan Miss. Kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat pelajaran kami hari ini, buat firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah apa yang kami pelajari boleh kami ingat dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Berkati seluruh anak-anak kami dan juga seluruh orang tua mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.